Oke. Sebenarnya saya pengen perkenalan lebih jauh sama teman-teman sih, tapi kayaknya susah juga sih kalau Zoom kayak gini ya. Saya emang sebenarnya bukan fans video conference sih, lebih fans kalau ngajar langsung di kelas. Tapi apa boleh buat ya, masa pandemi kayak gini. Oke, selamat datang di kelas akuntansi perpajakan. Ini kelas nomor 1 ya, 51 ya. Jurusan D3, reguler, administrasi perpajakan. Nah, di kelas ini kita akan belajar nanti masalah akuntansi perpajakan. Bukan masalah sih, ini perihal akuntansi perpajakan. Sebelum kita lebih jauh, kita kenalan dulu. Biar kalian kenal saya dulu lah, paling nggak kalau kenal teman-teman semua sambil jalan aja lah. Kalau nanti perkenalan di saat ini nanti terlalu panjang sepertinya, dan repot harus satu-satu kan. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Indra Setiawan. Itu fotonya asli kan dengan video saya tadi. Jadi nggak mengada-ngada lah, mukanya asli kok, saya aslinya memang seperti itu. Nama saya Rizky Indra Setiawan, kontaknya itu ada nomor telepon, WhatsApp juga bisa, ada email juga di situ. Jadi kalau teman-teman mau bertanya masalah akuntansi perpajakan, masalah perkuliahan, atau perihal lain juga nggak apa-apa, misalnya masalah asmara, masalah kehidupan dan lain sebagainya, boleh sih, boleh-boleh aja, santai aja, sama saya santai aja. Lalu sedikit apa ya, membagikan riwayat hidup saya gitu ya, dari pendidikan. Saya lulusan D3, dulu namanya spesialisasi perpajakan, nggak ada administrasinya. Berarti saya lulusan yang sama dengan teman-teman kalian sebenarnya. Saya belajar hal yang sama yang dipelajari teman-teman sekarang. Tahun 2003 sampai 2006. Lalu, saya melanjutkan kembali kuliah gitu di Diploma 4 spesialisasi akuntansi tahun 2009 sampai 2012. Lalu di pasca sarjana S2 saya belajar di University of Edinburgh tahun 2015-2016, ini di Scotland, United Kingdom. Jurusannya Master of Business Administration. Gitu. Lalu penempatan ya, riwayat kerja saya penempatan pertama tahun 2007 itu ditempatkan di KPP Bandar Lampung. Waktu itu masih belum reformasi perpajakan, masih nggak ada pratamanya di situ. Sampai tahun 2008 modernisasi, dipecah lah itu KPP Bandar Lampung jadi 4 KPP waktu itu, dan saya dipercaya ditempatkan di KPP Pratama Teluk Betung sebagai akun representatif. Cuma setahun saya, dari 2008 sampai 2009, sebelum tahun 2009 saya tugas belajar di 4. Setelah saya tugas belajar, di bulan Mei saya ditempatkan di KPP Pratama Yogyakarta, mungkin ada teman-teman yang berasal dari daerah situ, sebagai kembali akun representatif. Nunggu sebentar sih sebagai pelaksana sebentar, lalu diangkat lagi menjadi akun representatif sampai dengan tahun 2015 di bulan Agustus, sebelum saya kembali tugas belajar S2 di Edinburgh. Selesai tugas belajar di tahun 2016 akhir, saya ditempatkan mulai Januari, literally Januari tanggal 3 kalau nggak salah, hari pertama di bulan Januari kita masuk. Tahun 2017 ditempatkan di kantor pusat DJP. Sampai sekarang, sudah hampir 4 tahun saya di sini. Di seksi kajian strategik. Mungkin kalau membagikan dulu apa yang saya lakukan ya, jadi kalau akan representatif, mungkin teman-teman juga sudah mendengar banyak cerita, karena sudah 2 tahun kuliah ya, otomatis sudah ketemu banyak orang, mungkin juga banyak dosen-dosen yang dulu sebagai akun representatif juga. Intinya akun representatif punya tugas gitu ya, untuk ngawasin wajib pajak, kewajiban perpajakannya, termasuk juga memberikan konsultasi masalah perpajakan dari wajib pajak itu sendiri. Seperti itu. Gambaran besarnya seperti itu sih, tapi juga akun representatif juga punya tanggung jawab gitu kan, untuk memenuhi target-target yang dicanangkan oleh pimpinan, misalnya target penerimaan dari wajib pajak. Nah, makanya cukup vital sih peran akun representatif ini kalau di KPP gitu ya. Terus sekarang di kantor pusat, di seksi ini, seksi kajian strategik, tugas saya sih mostly bikin semacam kajian ya, sesuai dengan nama seksinya gitu, tentang apapun itu sih, tentang perkembangan, bisa karena
misalnya perkembangan dunia perpajakan kita, landscape perpajakan kita ke depan, atau juga mungkin ada juga kajian tentang permasalahan yang kita hadapi, kayak gitu-gitu sih, yang bisa berguna untuk pengambilan kebijakan di DJP, ada juga untuk berguna untuk pengambilan keputusan direktur jenderal gitu ya, atau juga bisa juga dalam kaitannya dengan strategi DJP dalam mengamankan penerimaan. Gitu sih untuk sekilas tentang saya sebenarnya pengen mengenal sama teman-teman juga, cuma kalau organization experience ya nggak perlu terlalu detail lah ya. Itulah di pertama misalnya jadi tim pengelolaan arahan strategis DJP sejak saya masuk di KPDJP tahun 2017 sampai sekarang. Tim Deep Analytics ini menggunakan semacam machine learning ya waktu itu kalau nggak salah. Jadi matter expert di situ tentang faktur pajak kalau nggak salah waktu itu tahun 2017, lalu juga jadi anggota PPI tahun 2015-16 ketika saya kuliah di United Kingdom di Inggris. Itu sih sekedar perkenalan dari saya. Lalu tentang mata kuliah ini ya, akuntansi perpajakan. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini seperti yang di RPS, yang mungkin teman-teman juga sudah baca. Jadi teman-teman tuh diminta untuk bisa nantinya menjelaskan dan mempraktekkan pembukuan dan akuntansi menurut ketentuan perpajakan, penghasilan dan fiskal, juga nanti di situ pencatatan jurnal, semua jurnal perpajakan dari mulai PPN, PPNBM, pemotongan pemungutan PPH ataupun PPH lainnya, penyusutan amortisasi, rekonsiliasi fiskal, akuntansi perpajakan, leasing, sewa guna usaha, terus persediaan aktiva tetap, penggabungan, merger and acquisition badan usaha, jasa konstruksi, investasi, saham dan dividen, dan termasuk nanti di situ akan ada pembahasan latihan soal dan studi kasus. Lalu berikutnya apa yang akan kita pelajari di semester ini gitu ya terkait mata kuliah ini. Yang pertama nanti minggu ini, hari ini kita belajar masalah konsep dasar akuntansi dan pembukuan menurut perpajakan. Lalu nanti di minggu kedua kita akan belajar mengenai penghasilan menurut akuntansi dan menurut fiskal. Seperti apa? Lalu minggu ketiga kita juga masih akan bicara konsep dasar gitu ya, biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal seperti apa. Nah, mulai dari minggu keempat kita mulai teknis belajar masalah akuntansi PPN gitu ya, nanti jurnal dan lain sebagainya termasuk perhitungannya juga. Lalu di minggu kelima nanti ada akuntansi output. Lalu di minggu keenam ada rekonsiliasi fiskal, penyusunan fiskal dan penghitungan PPH-nya termasuk penjurnalannya juga ada di situ. Di minggu ketujuh ada akuntansi PPH berdasarkan PSAK 46. Ini PSAK mengenai akuntansi perpajakan. Di situ kita akan belajar masalah akun pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan di situ. Setelah itu kita break dulu, kita di minggu ke-8 nanti teman-teman akan menjalani UTS. Setelah UTS kita akan belajar mengenai persediaan, dilanjutkan aktiva tetap, evaluasi tetap, lalu penggabungan peleburan pemekaran dan likuidasi, investasi saham dan dividen, sewa guna usaha SGU, dan jasa konstruksi. Ini semua komersial yang udah teman-teman pelajari di pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, ataupun yang sekarang mungkin sedang belajar akuntansi lanjutan. Nanti kita perbandingkan dengan, bukan kita perbandingkan sih, nanti itu akan dielaborasi dengan akuntansi perpajakan, seperti itu. Setelah itu nanti teman-teman akan menjalani UAS di minggu ke-16. Seperti itu perkenalannya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu. Silahkan. Kalau izin bertanya Pak, kalau misalnya masalah tugas gimana ya Pak? Silakan. Kalau misalnya tugas nanti gimana? Ya, kalau misalnya nanti masalah tugas gimana ya Pak?
tugas sesuai di RPS mungkin teman-teman udah megang semua RPS-nya ya. Paling yang nanti sesuai itu aja sih tugas. Paling nanti karena ini sifatnya agak teknis ya, nanti mungkin kita jadi banyak latihan sih di sini gitu. Kalau tugas kita nggak akan terlalu banyak. Paling nanti ada satu tugas yang nanti akan dikumpulkan di minggu ke-6. Nanti di akhir sesi hari ini nanti kita sampaikan. Gitu, Mas. Ada lagi? Ada yang belum masuk. Kalau nggak ada, boleh. Jadi gini, kalau di kelas saya, kalau memang mau bertanya, jangan nunggu saya selesai paparan atau selesai ngomong, dipotong aja ya. Takutnya nanti teman-teman lupa apa yang disampaikan juga. Biar lebih relevan disampaikan di pas pembahasan itu gitu loh. Jadi nggak apa-apa dipotong aja. Nggak ada masalah. Terus saya juga tidak mengencourage teman-teman manggil saya Pak, panggil Mas atau Bang aja, santai aja, karena umur kita nggak terlalu jauh juga sih sebenarnya. Jadi santai aja ya. Sebelum saya lanjutin, saya pengen nanya dulu nih, mata kuliah terkait perpajakan yang udah teman-teman terima apa aja ya? Ada yang bisa memberikan informasi? Sejauh ini Pak sampai semester 4, sampai semester 4 kemarin kami udah belajar PPH, udah belajar Potput, belajar PPN, PPNBM, PBB, sama pajak daerah, PDRD. Udah hampir semua berarti ya? Udah hampir Iya. semua ya? Iya. Oke, berarti secara aturan, secara perhitungan sudah nggak ada masalah sebenarnya. Jadi ini tinggal teknis penjurnalannya ya nanti. Jadi maksudnya nggak perlu mengulang lagi teorinya, nanti kita akan langsung teknis ke penjurnalannya aja, karena kan ya aturannya teman-teman udah terbekali lah. Kalau akuntansi baru sampai AKM ya, kemarin terakhir sampai semester 4 ya? Iya, benar. Oke, masih relevan sih, karena kayaknya yang di advance nggak ada yang terlalu terkait dengan akuntansi perpajakan sih. Oke, kalau gitu mungkin kita lanjutin aja ya ke materi kalau nggak ada lagi yang mau bertanya. Tapi silakan sih kalau mau bertanya. Jadi hari ini masih sangat dasar. Ini sebenarnya teman-teman juga mungkin udah dapat di pengantar akuntansi ya. Kita refresh dulu ya, karena itu udah mungkin 2 tahun yang lalu teman-teman belajar. Karena ini sangat relevan dengan pembahasan kita ke depan gitu ya. Kita akan belajar hari ini sedikit mengingat mengenai konsep dasar akuntansi dan pembukuan menurut perpajakan. Gitu ya. Apa yang kita bahas hari ini? Kita bahas pertama, nanti kita akan bahas konsep dasar akuntansi. Lalu nanti habis itu kita juga akan ngobrol masalah pembukuan menurut perpajakan. Lalu konsep dasar akuntansi pajak, dilanjutkan proses akuntansi pajak, lalu perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Konsep dasar akuntansi. Nah, ini udah sangat familiar ya, jadi teman-teman juga mungkin sudah sangat menguasai, apalagi udah sampai AKM kemarin. Jadi persamaan akuntansi menurut Geso, Weigand, dan Warfield itu, aset itu sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, ekuitas sendiri itu bisa di breakdown di situ modal di store, lalu ditambah ekuitas itu terdiri dari modal di store, ditambah laba ditahan, dikurangi pembagian dividen oleh perusahaan itu jika ada, terus ditambah penghasilan dan dikurangi beban. Itu akan menjadi ekuitas. Kemudian saldo normal gitu ya, saldo normal dari aset itu kan di debit.
liabilitas di kredit, ekuitas di kredit. Terus ketika ekuitas kita breakdown, maka modal di store itu saldo normalnya ada di kredit, laba ditahan awal itu di kredit juga, dividen itu di debit, jadi setiap ada penambahan dividen itu akan menambah debit gitu ya. Lalu penghasilan secara normal di debit. Ini sangat basic, tapi ketuker itu menjadi hal yang vital, jadi mohon sangat untuk ini bisa tetap dicamkan di kepala itu, jangan sampai ketuker masalah saldo normal ini. Ini juga nggak kalah penting ketika ada mutasi kredit, debit dan kredit gitu. Jadi aset itu kalau bertambah dia akan berada di debit gitu ya. Di debit dia bertambah, kalau berkurang dia ada di kredit. Liabilitas sebaliknya, kalau berkurang dia akan kalau liabilitas berkurang dia akan di debit, sementara kalau bertambah dia di kredit. Ekuitas sama, kalau berkurang dia ada di debit, kalau bertambah dia di kredit. Lalu beban itu di debit secara normal, kalau bertambah dia akan menambah debit, sementara kalau berkurang dia akan menambah kredit gitu. Penghasilan sebaliknya, kalau berkurang penghasilannya akan menambah di debit, kalau bertambah dia kredit, di kredit yang bertambah. Lalu klasifikasi akun, ini contoh saja ya, contoh yang sangat sederhana, karena akun-akun laporan keuangan itu banyak sekali dan perusahaan itu bisa saja menciptakan akun-akun hasil breakdown dari akun-akun standar. Ini saya sampaikan yang standar saja. Itu akun atau rekening itu terdiri dari dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real itu merupakan akun-akun yang ada di neraca, sementara akun nominal itu akun yang ada di laba rugi. Akun real atau akun yang ada di neraca terdiri dari tiga, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, yaitu aktiva, liabilitas, ekuitas. Aktiva itu contohnya nanti bisa di breakdown lagi menjadi aktiva lancar. Aktiva lancar juga bisa di breakdown lagi kan, seperti misalnya ada persediaan di situ, uang kas, bank, dan lain sebagainya. Lalu ada akun investasi, terus aktiva tetap, gedung, bangunan, dan lain sebagainya ada di situ. Lalu aktiva lain-lain, misalnya surat berharga, dan lebih banyak lagi nih, lebih aktiva lain-lain ini bisa di breakdown menjadi banyak banget, tergantung perusahaan itu mengklasifikasikan aktivanya seperti apa. Lalu ada juga di situ liabilitas. Liabilitas itu hutang, intinya kan hutang jangka pendek, jangka panjang, ataupun hutang lain-lain yang terkait di situ. Hutang pajak pun masuk di situ, dan lain sebagainya. Lalu ekuitas itu intinya adalah modal yang akun modal gitu ya, punya pemilik, lalu di situ juga ada saldo laba, yaitu akumulasi laba yang selama ini dimiliki oleh perusahaan. Lalu juga ada komponen ekuitas lainnya gitu ya. Lalu selain akun real, kita juga punya akun nominal gitu ya, terdiri dari penghasilan, beban. Penghasilan itu intinya adalah pendapatan dan atau keuntungan di situ. Beban itu ya ini beban-beban, biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya gitu, termasuk juga kerugian biasanya diakui di beban juga. Lalu accounting proses akuntansi, akuntansi secara normal itu pertama itu dokumen-dokumen dianalisis, dokumen-dokumen transaksi itu dikumpulkan dan dianalisis, lalu kemudian dicatat di dalam jurnal. Lalu setelah dicatat di jurnal, nanti dipost atau dimasukkan ke dalam ledger atau buku besar. Di tiga tahap ini dinamakan tahap pencatatan atau perekaman gitu ya, recording proses. Setelah buku besar itu terbentuk gitu, lalu disusunlah yang namanya trial balance atau lebih dikenal dengan neraca saldo gitu ya. Untuk dalam proses itu bisa juga secara opsional ditambahkan kertas kerja gitu. Setelah trial balance terbentuk, kita lakukan adjustment, penyesuaian-penyesuaian sebelum akhirnya terbentuklah financial statement atau laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya juga dilakukan closing di situ. Setelah closing, ada juga post closing trial balance atau neraca saldo setelah closing gitu. Ini opsional dibuat juga. Umumnya berhenti di financial statement.
Lalu jenis laporan keuangan. Menurut beberapa PSAK dan menurut beberapa ini dibagi atas entitas-entitas yang berbeda gitu ya. Jadi PSAK umum ini digunakan oleh perusahaan secara umum, sementara PSAK etap ini kan entitas tanpa akutabilitas publik, berarti yang perusahaan-perusahaan yang tidak go public, tidak punya kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada pihak lain, itu bisa menggunakan PSAK ini. Lalu lebih kecil lagi ada namanya PSAK EMKM gitu, entitas mikro, kecil, dan menengah. Ini yang paling sederhana. Nah, kita bahas dulu pertama PSAK umum, ini sudah mengacu kepada IFRS gitu ya. Karena kita sudah mengikuti standar yang sudah bergeser dari yang dulu kita pakai GAAP, sekarang kita pakai IFRS gitu. Sekarang kita sudah mengacu ke sana. Jadi laporan keuangan yang harus disajikan oleh perusahaan-perusahaan yang jatuh dalam klasifikasi ini, terutama perusahaan-perusahaan go public yang sahamnya listing di bursa saham gitu, dia harus harus menyusun laporan keuangan lengkap gitu, yang terdiri dari pertama harus buat laporan posisi keuangan atau yang lebih dulu namanya neraca gitu ya. Lalu yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Lalu juga dia harus punya laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan informasi komparatif. Ini semua harus disusun kalau perusahaan itu memang jatuh ke dalam kategori yang harus menyusun dengan menggunakan PSAK umum. Sementara perusahaan-perusahaan private, kita bilangnya ya, perusahaan yang tidak go public, dia bisa pakai PSAK etap. Itu lebih sederhana sih sebenarnya. Jadi pertama, ini masih belum sepenuhnya mengacu ke IFRS gitu ya. Jadi pertama, laporan posisi keuangan pun dia namanya masih neraca, harus menyusun namanya neraca. Lalu laporan laba rugi, di mana penghasilan komprehensif lain belum masuk di sini juga. Lalu yang ketiga, laporan arus kas dia disusun juga, laporan perubahan ekuitas, dan terakhir dia juga harus ada catatan atas laporan keuangan. Nah, sementara yang untuk entitas mikro, kecil, dan menengah ini lebih sederhana lagi, jadi dia hanya terdiri dari 3 jenis laporan yang harus disusun. Pertama, laporan posisi keuangan, terus yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga CALK, tentunya juga dengan detail yang lebih sederhana dibandingkan teman-teman lainnya yang menggunakan PSAK umum atau etap. Ya, ini kembali lagi ke unsur laporan keuangan, kembali diulang lagi, aset, liabilitas, ekuitas termasuk di akun neraca atau akun real, dan penghasilan beban masuk ke laporan laba rugi atau ke akun nominal. Kita bicara teori-teori dulu aja hari ini, teman-teman, agak enteng-enteng aja dulu. Jadi yang pertama, pengertian dari akun-akun yang tadi disebutkan di awal gitu ya. Jadi aset, liabilitas, ekuitas menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ini kalau nggak salah sejak tahun 2016 di bulan September sudah digantikan dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan yang bagian bawah itu tahun 2016, dan bahkan sekarang sudah diperbarui di tahun 2019, di mana kalau kerangka konseptual pelaporan keuangan itu sudah mengacu ke IFRS. Jadi ini wujud dari komitmen IAI untuk menggunakan atau melakukan konvergensi IFRS dari tadinya GAAS gitu ya, kita mengacunya ke GAAS. Nah, definisi dari masing-masing itu aja juga berubah gitu ya. Jadi misalnya dari KDP 2LK gitu, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Ini bertahan cukup lama sih, bahkan seingat saya waktu saya dulu kuliah D3 pun pengertian aset itu masih seperti ini, dan sekarang sudah berubah menjadi lebih sederhana lagi. Jadi sumber dayanya juga sudah dikerucutkan menjadi sumber daya ekonomi. Misalnya aset adalah sumber daya ekonomi yang kini dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Secara substansi sama, tapi hanya lebih sederhana yang sekarang, dan lebih luas jatuhnya ketika sesuatu itu disederhanakan. Lalu liabilitas merupakan, kalau menurut KDP 2LK, merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar, gitu, arus keluar aset gitu ya, dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, kalau di pengertiannya sekarang KKPK tahun 2019, liabilitas adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kembali ya, secara substansi sama, cuma pengertian yang sekarang lebih sederhana.
Ekuitas adalah hak residual menurut KDP 2LK, hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Nah, sementara kalau menurut KKPK 2019, ekuitas adalah kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Ini kalau mau bicara masalah teori akuntansi cukup dalam, karena ada perubahan di sini dari harinya. Tadinya ekuitas itu sebagai hak, dan di sini dirubah di tahun 2019 itu menurut KKPK itu sebagai sebuah kepentingan. Nanti di situ akan seru sih kalau mau ngobrolin masalah pembentukan definisi ini. Tapi kita nggak akan masuk ke sana. Yang penting kita tahu aja untuk saat ini. Lalu pengertian berdasarkan KDP 2LK lagi untuk dua akun sisanya, dua akun di laba rugi, yaitu penghasilan dan beban. Kalau menurut KDP 2LK, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sekarang menjadi lebih sederhana, intinya kan sebenarnya sama sih, bahwa menurut KKPK 2019 ya, jadi penghasilan itu adalah peningkatan asetnya bertambah, atau penurunan liabilitas, utangnya berkurang. Sehingga yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas, atau kalau dulu namanya pemegang saham. Terus kalau beban, sebaliknya, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset, jadi asetnya turun, atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Nah, ini disederhanakan juga karena intinya adalah beban adalah penurunan aset di mana aset itu berkurang, atau peningkatan liabilitas hutangnya itu bertambah yang mengakibatkan tentunya ekuitasnya menjadi turun. Selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas atau seperti dividen dan lain sebagainya. Selain itu maksudnya. Lalu ini masih mengenai akuntansi ya, konsep-konsep dasar akuntansi. Jadi akuntansi yang kita menggunakan stelsel atau dasar akrual, di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui dicatat, yaitu pada saat kejadian, jadi bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Jadi tidak peduli apakah kasnya sudah masuk pada saat itu, kasnya sudah keluar pada saat itu ketika membayar biaya. Tapi sejak itu kejadian itu diakui gitu kan, itu harus sudah dicatat dan dilaporkan di periode tersebut. Seperti itu sih dasar aktual sederhananya. Lalu juga asumsi dasar dari sebuah konsep akuntansi gitu. Jadi perusahaan itu namanya asumsi kelangsungan usaha. Jadi laporan keuangan itu disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha. Jadi dianggap perusahaan itu akan berjalan selamanya, yaitu akan melanjutkan usahanya di masa depan. Tidak ada maksud atau keinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jadi dianggap bahwa bahwa perusahaan atau entitas ini akan berlangsung selamanya. Seperti itu konsep dasarnya. Lalu apa aja sih karakter kualitatif laporan keuangan? Yang pertama tentunya dapat dipahami, yaitu disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pengguna, oleh stakeholder gitu ya. Terus laporan keuangan itu juga harus relevan, jadi memenuhi kebutuhan pengguna. Percuma dibikin rigid-rigid tapi ternyata penggunanya tidak relevan informasi-informasi itu untuk digunakan oleh stakeholder dalam mengambil keputusan. Tentunya relevan ini erat kaitannya dengan materialitas. Mungkin teman-teman juga sudah belajar bahwa materialitas itu adalah signifikansi dari sebuah akun jika dalam akun itu terjadi kesalahan atau tidak dilaporkan atau apa gitu. Itu ada skala materialitas yang bisa kita terima dari sebuah akun gitu ya. Jadi itu harus dipenuhi. Karena kalau di luar dari batas toleransi itu dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari stakeholder. Lalu kemudian karakteristik yang lain, yaitu laporan keuangan itu harus andal, harus dapat diandalkan.
Nah, untuk dapat diandalkan, otomatis penyampaiannya atau penyajian dari laporan keuangan itu harus jujur atau faithful representation. Ini berarti disusun berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dan juga ada juga di situ substansi mengungguli bentuk ya, atau substance over form gitu ya. Jadi yang kita tekankan adalah substansinya, bukan formalitasnya. Lalu untuk bisa dikatakan laporan keuangan itu handal, itu juga harus memenuhi asas netralitas, yaitu laporan keuangan itu disusun untuk semua pengguna eksternal, tidak boleh untuk 1-2 pihak saja gitu ya. Kemudian juga ada pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat ini bahwa laporan keuangan itu harus disusun dengan prinsip yang sangat hati-hati gitu ya, jangan sampai kita overstate atau understate suatu akun, karena itu dapat membuat laporan keuangan tidak andal. Jadi disusun dengan pertimbangan yang sehat atau dengan prinsip kehati-hatian seperti itu. Dan tentunya biar laporan keuangan itu dianggap andal, itu harus lengkap. Lalu salah satu karakteristik laporan keuangan yang tidak kalah penting mau di akuntansi, mau di pajak, itu adalah bahwa laporan keuangan itu dapat diperbandingkan, yaitu bisa dibandingkan dari tahun ke tahun maupun dapat dibandingkan antara entitas ini dengan entitas lain. Jadi harus standar lah untuk bisa dapat diperbandingkan seperti itu. Oke, kita mungkin kalau itu semua teman-teman sudah menguasai sekali ya, karena sudah sampai AKM dan sekarang sudah AKL. Lalu kita sekarang ngobrol-ngobrol dikit masalah kewajiban pembukuan menurut perpajakan. Jadi di pajak itu pembukuan juga diatur bahwa secara default perusahaan itu wajib atau perusahaan atau wajib pajak lah kita sebutnya gitu ya, wajib menyelenggarakan pembukuan. Ada juga yang nanti dikecualikan tentunya, tapi by default dia wajib menyelenggarakan pembukuan. Ini diatur di pasal 1 ayat angka pertama, itu diatur di pasal 1 angka 29 KUP. Itu nanti akan mengatur mengenai definisi dari pembukuan itu apa menurut perpajakan. Lalu nanti juga diatur di pasal 28 KUP, masalah kewajiban pembukuan. Dan di pasal 14 UU PPH, ini pengecualian wajib pajak yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. Itu di pasal 14 UU PPH. Lalu juga diatur di pasal 239 KUP ini mengenai sanksi pidana terkait pembukuan dan juga terkait hal-hal lain. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kita masuk dulu ke pasal 1 angka 29 KUP. Jadi pembukuan adalah 28 atau 29, saya lupa, nanti dicek lagi. Jadi pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur. Jadi tidak boleh loncat-loncat ya, jadi teratur gitu ya. Proses pencatatannya dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Tadi sama mirip dengan akuntansi ya. Serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan tambah rugi. Ini minimal. Laporan keuangan berupa neraca dan laporan tambah rugi ini merupakan laporan keuangan minimal untuk periode tahun pajak tersebut. Sebenarnya ini menggambarkan siklus tadi yang disebutkan di depan, yaitu penyusunan laporan keuangan dari mulai pencatatan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Sama sih sebenarnya dengan pengertian pembukuan secara akuntansi gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan beberapa saat yang lalu, di kewajiban pembukuan ini diatur di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan wajib pajak badan yang berkedudukan di Indonesia, itu wajib menyelenggarakan pembukuan. Seperti itu. Jadi by default semua wajib pajak, kecualiannya yang dikecualikan tentunya, karena yang di wajib pajak orang pribadi tidak menyebutkan wajib pajak karyawan ya, seperti itu. Tapi by default wajib pajak ini wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, pembukuan sendiri, hasil pembukuan yaitu laporan keuangan tadi itu sebagai lampiran SPT tahunan PPh pajak penghasilan, itu juga diatur di pasal 4 Undang-Undang KUP.
Jadi di ayat 4, pasal 4 ayat 4 itu mengatur bahwa SPT tahunan PPH, SPT tahunan penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain. Keterangan lain ini bisa catatan atas laporan keuangan, koreksi fiskal, atau informasi apapun yang relevan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh wajib pajak. Nah, ini yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Jadi tujuannya melampirkan laporan keuangan ini adalah untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Nah, itu kalau di versi perpajakan gitu ya. Terus laporan keuangan sebagaimana dimaksud di ayat 4 tadi yang di atas itu adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak. Gitu ya. Jadi misalnya dalam satu entitas itu terdiri dari perusahaan, terdiri dari pemegang sahamnya, maka laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan dari masing-masing pihak. Jadi seperti itu. Lalu di ayat 4B-nya, yaitu dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4A, diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada SPT, maka SPT dianggap tidak lengkap dan tidak jelas sehingga SPT dianggap tidak disampaikan. Ini aturan mengenai bahwa hasil pembukuan itu yang berupa laporan keuangan itu wajib hukumnya sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Lalu kita masih bicara mengenai kewajiban pembukuan yang tadi disampaikan. Jadi memang by default semua diwajibkan melakukan pembukuan, wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Kalau wajib pajak badan, apapun bentuk badannya, apakah CV, PT, dan lain sebagainya, dia wajib melakukan pembukuan. Sementara untuk wajib pajak orang pribadi, yang jumlah peredaran usahanya di atas 4,8 miliar setahun diatur di pasal 14 ayat 2 UU PPH, itu wajib menyelenggarakan pembukuan. Sementara bagi wajib pajak yang peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar satu tahun, itu boleh memilih untuk melakukan pembukuan atau tidak melakukan pembukuan. Kalau tidak melakukan pembukuan, dia wajib melakukan pencatatan. Pencatatan itu hal yang lebih sederhana. Misalnya, penghasilan dia sehari itu seberapa, biaya dia hari itu berapa. Sangat lebih sederhana, tidak sampai jurnal, tidak harus membuat jurnal, dan sebagainya. Nah, untuk wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan, itu diatur di pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP, yaitu pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Sampai sejauh ini masih kita mengacu ke standar akuntansi keuangan atau PSAK yang dikeluarkan oleh IAI gitu ya. Nah, kalau di undang-undang perseroan terbatas lebih tegas lagi bahwa pembukuan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Gitu ya. Jadi tidak ada menggunakan standar lain untuk menurut undang-undang ini. Lalu perbandingan ketentuan pembukuan menurut PSAK umum, PSAK etap, dan PSAK MKM yang tadi sudah kita bahas, yaitu yang pertama perbedaannya adalah bahwa PSAK umum itu berbasis IFRS, sementara kalau PS etap itu mengadopsi IFRS tapi for SME atau Small Medium Enterprise. Nah, kalau PSAK MKM itu lebih sederhana dibandingkan PSAK etap, apalagi dibandingkan PSAK umum. Nah, kalau laporan keuangan yang di PSAK umum yang wajib dilaporkan, itu harus lengkap, terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, CALK, catatan atas laporan keuangan, dan laporan-laporan atau lampiran-lampiran lain yang relevan dengan laporan keuangan. Lalu kalau di PSAK etap itu tidak ada laporan laba rugi komprehensif gitu ya, cuma laporan rugi saja hasil ataupun itu. Lalu penilaian aset tetap
aset tidak berwujud dan properti investasi atau PI setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, hanya itu saja. Tidak ada pilihan penggunaan revaluasian atau nilai wajar. Kemudian, juga tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Itu juga nggak ada di PSAK etap. Lalu syarat pembukuan. Itu diatur di pasal 28 ayat 3, 4, 5, 7 di Undang-Undang KUP, yaitu yang pertama harus memperhatikan etikat baik. Terus yang kedua harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Terus diselenggarakan di Indonesia, lalu hurufnya menggunakan huruf Latin, lalu angkanya menggunakan angka Arab, jadi huruf Latin ya, nggak boleh huruf lain, misalnya banyak negara yang mempunyai huruf sendiri, seperti misalnya Jepang, Korea, China, itu tidak boleh ketika mereka berusaha di Indonesia, dia harus menggunakan huruf Latin. Demikian juga angkanya harus mengacu ke angka Arab atau angka yang biasa kita kenal 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Lalu satuan mata uangnya harus rupiah, kecuali dia diizinkan untuk menggunakan mata uang lainnya, nanti akan kita bahas kemudian. Lalu bahasa yang digunakan adalah defaultnya bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Sampai dengan saat ini bahasa asing yang diizinkan baru satu, yaitu bahasa Inggris. Jadi 2 bahasa aja yang diizinkan untuk menggunakan pembukuan di Indonesia. Lalu diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Gitu. Hanya 2 itu saja yang diperbolehkan. Walaupun untuk kepentingan perpajakan kita menggunakannya stelsel campuran, kas plus plus lah bilangnya, jadi nggak seluruhnya kas. Lalu sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban modal, penghasilan, dan biaya. Sekurang-kurangnya itu. Lalu serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Lalu di ayat 6-nya kita bicara mengenai pasal 28, masih di pasal 28 Undang-Undang KUP, di ayat 6-nya kita bicara mengenai perubahan tahun buku dan atau metode pembukuan. Diizinkan perubahan itu. Jadi jika terjadi perubahan, misalnya tahun bukunya berubah, yang tadinya Januari sampai dengan Desember mau digeser menjadi Maret sampai dengan Februari, atau digeser Juli sampai dengan Juni, itu diperbolehkan, atau berubah metode pembukuannya, misalnya pengakuan penghasilan atau biayanya dari stelsel tadi itu kas atau akrual berubah, atau yang paling umum adalah metode penyusutan aktiva tetap, tadinya garis atau menjadi angka tahun, atau persediaannya yang tadi average menjadi FIFO misalnya, first in first out, itu diperbolehkan, tapi harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Jadi harus mengajukan dulu sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan alasan-alasan perubahannya apa. Itu diatur di pasal 28 ayat 6. Jadi diajukan ke Direktur Jenderal Pajak. Nah, di pasal 28 ayat 8 Undang-Undang KUP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2007, yaitu pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah, itu diperbolehkan untuk WP-WP dalam atau wajib pajak dalam rangka pertama penanaman modal asing atau PMA, lalu kontrak karya, kemudian kontrak bagi hasil, lalu bagi wajib pajak dengan status sebagai bentuk usaha tetap atau BUET atau permanent establishment, lalu atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan perusahaan di luar negeri, itu boleh melakukan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, tapi harus mengajukan izin kepada Menteri Keuangan, kecuali untuk WP dalam rangka kontrak karya atau kontrak bagi hasil. Itu nggak perlu izin, tapi cukup memberitahukan bahwa akan menggunakan pembukuan dengan bahasa asing atau mata uang selain rupiah. Nah, pemberian izin ini dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak, tetapi kembali karena di undang-undang kita bicara bahwa untuk
pembukuan ini izinnya diajukan kepada Menteri Keuangan, maka ketika wajib pajak mau menggunakan pembukuan selain bahasa Indonesia dan selain rupiah, itu tetap permohonan izinnya ditujukan kepada Menteri Keuangan, walaupun nanti pemberian izinnya akan dilimpahkan wewenangnya kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, lalu di pasal 28 ayat 11, 28 ini memang mengatur semua mengenai pembukuan. Nah, ini diatur mengenai kewajiban penyimpanan buku atau catatan atau dokumen. Jadi buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain gitu ya, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online. Kan sekarang banyak juga pembukuan menggunakan software seperti Zahir misalnya, jurnal atau apapun itu tetap wajib disimpan itu selama periode 10 tahun di Indonesia. Jadi disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Untuk badan wajib disimpan di tempat kedudukannya dia. Sementara untuk orang pribadi, dia di tempat kegiatan usahanya atau di tempat tinggalnya. Nah, ini wajib disimpan selama 10 tahun. Lalu, tindak pidana, kita bicara sekarang tindak pidana yang tadi sudah sedikit saya singgung di pasal 39 ayat 1, yaitu kita nggak fokus di lain karena ini mengatur tindak pidana sengaja gitu yang dikarenakan kesengajaan, itu banyak poinnya. Kita akan konsen poin-poin yang mengenai pembukuan saja. Yang pertama misalnya ketika dia memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi ada double counting misalnya. Ada 2 pembukuan atau pembukuan yang sengaja dipalsukan, itu juga kena pidana. Lalu ketika wajib pajak itu tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia. Jadi kalau tadi kan konsepnya bahwa pembukuan atau pencatatan pun dilakukan di Indonesia, ini tidak dilakukan di Indonesia. Atau dia tidak mau memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain ketika diminta dalam suatu proses perpajakan, misalnya dalam proses pemeriksaan. Atau dia tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, tadi yang sudah disebutkan tadi. Jadi ketika wajib pajak itu dengan sengaja tidak menyimpan, itu juga dikenakan pidana. Nah, tapi yang berakibat atau menimbulkan kerugian pada pendapatan negara itu dikenakan sanksi pidana. Sanksinya apa? Yang pertama dipidana dengan pidana penjara, paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun. Dan jadi 2, yang satu pidana penjara, yang kedua sanksi denda. Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, ini juga berlaku juga prinsip hukum demning ya kalau nggak salah. Jadi berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, atau yang sekedar menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana yang disebutkan di atas tadi, juga kena sanksi pidana yang sama. Ini prinsip hukum juga sih. Jadi nggak hanya yang melakukan gitu, orang-orang yang terlibat di belakangnya pun mendapatkan ancaman sanksi yang sama. Oke, tadi masalah konsep pembukuan di perpajakan, sekarang kita bicara mengenai konsep dasar akuntansi pajak. Nah, pengertian akuntansi pajak itu menurut Niswonger and Fish, ini udah dari zaman saya dulu kuliah D3 sih masih dipakai gitu ya. Jadi menurut Niswonger and Fish, pengertian akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak. Jadi tujuannya itu adalah penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.
Jadi semua kegiatan akuntansi yang memang tujuannya untuk penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Lalu prinsip dasar akuntansi pajak, yaitu yang pertama ada prinsip pengukuran dalam mata uang. Tadi juga kita sudah sedikit bahas gitu ya, bahwa di Indonesia by default itu mata uang rupiah atau mata uang lain yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Lalu juga kesatuan akuntansi, itu jadi entitas-entitas yang melaporkan harus terpisah, harus dipisahkan gitu. Lalu ada konsep kesinambungan, ini mirip dengan prinsip, ini sama dengan konsep akuntansi, yaitu bahwa perusahaan itu diasumsikan akan berjalan selamanya. Lalu konsep nilai historis, yaitu nilai yang dipakai adalah nilai sebenarnya pada saat terjadinya transaksi. Lalu periode akuntansinya itu dari, kalau di pajak periode 1 tahun pajak gitu ya, bisa dari Januari sampai dengan Desember, bisa juga dengan dari misalnya Maret sampai dengan Februari. Periodenya 1 tahun utuh gitu. Lalu ada konsep taat asas, yaitu tadi juga sudah disebutkan mengenai stelsel kas dan stelsel akrual. Lalu ada juga konsep realisasi, jadi penghasilan atau biaya diakui pada saat direalisasikan. Seperti itu. Dan sama dengan konsep akuntansi pada umumnya, yaitu mempertemukan biaya dan penghasilan, atau yang lebih familiar dikenal dengan prinsip matching cost against revenue. Oke, sedikit kita di luar konteks, tapi masih dalam pembahasan masalah akuntansi gitu ya. Accounting specialization atau spesialisasi di bidang akuntansi itu ada banyak. Ada financial accounting, cost accounting, managerial accounting, dan tax accounting juga ada di dalamnya gitu. Jadi ini sangat relevan, maksudnya mata kuliah akuntansi perpajakan itu sangat relevan untuk kita pelajari. Dan ini merupakan ilmu yang cukup spesifik gitu ya, nggak semua orang, bahkan akuntan-akuntan tidak semuanya memahami gitu untuk masalah akuntansi untuk perpajakan ini sendiri. Makanya ada spesialisasi sendiri di sini masalah tax accounting. Lalu profesi akunting sendiri itu bookkeeping atau kita mengenal pembukuan itu juga merupakan bagian tersendiri. Selain ada cost accounting di situ, ada corporate accountant, auditor internal eksternal, akuntan edukasional seperti dosen dan lain sebagainya. Lalu ada juga financial and managerial consultant. Tapi orang yang melakukan pembukuan itu menjadi profesi tersendiri juga ternyata di dunia profesional sana. Oke, lalu sekarang agak sedikit masuk ke dalam proses akuntansi pajak. Seperti apa? Nah, proses akuntansi pajak tidak berbeda dengan penyusunan akuntansi pada umumnya, hanya berbeda di ujungnya saja. Jadi penyusunannya tetap seperti tadi yang sudah disampaikan di awal gitu ya. Pertama, dokumen dasar transaksi itu kita kumpulkan, lalu kita jurnal gitu ya, dari hasil transaksi itu kita jurnal. Setelah jurnal itu kita masukkan ke dalam buku besar. Buku besar kalau perlu juga ada buku besar tambahan. Lalu dari buku besar itu kita susun kertas kerja laporan keuangan yang terdiri dari tadi misalnya neraca saldo, adjusted trial balance juga gitu. Nah, setelah kertas kerja itu hasil akhirnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu rugi komersial. Nah, laba rugi komersial inilah yang nantinya dilakukan proses rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laba rugi fiskal. Jadi memang untuk membuat laporan keuangan menurut pajak atau yang biasa disebut dengan laporan keuangan fiskal itu harus menyusun laporan keuangan atau laporan laba rugi komersial dulu, karena proses membuat laporan keuangan fiskal itu laporan keuangan komersialnya jadi dulu. Setelah laporan keuangannya jadi, baru dilakukan rekonsiliasi fiskal dan nanti hasilnya adalah laba rugi fiskal atau laporan keuangan fiskal. Nah, lalu selain skema
alur pikir gitu ya, akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Ini yang di bawah garis itu adalah aturan-aturan atau standar-standar atau prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Jadi kalau di akuntansi komersial itu asumsinya sama sih, dia mengacunya kepada PSAK lah intinya gitu ya. Akuntansi komersial itu aturan yang mengatur itu PSAK, sementara kalau akuntansi pajak itu yang mengatur adalah undang-undang perpajakan, peraturan, dan lain sebagainya. Nah, akuntansi komersial digunakan untuk menyusun laporan keuangan komersial. Lalu setelah laporan keuangan komersial tadi, dilakukan rekonsiliasi fiskal, lalu baru menjadi laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal ini menjadi lampiran dari SPT tahunan pajak penghasilan yang dilaporkan di Fiskus, kantor pajak, atau apapun itu, untuk kepentingan perpajakan. Nah, SPT ini juga bisa dikembalikan menjadi hasil dari rekonsiliasi fiskal itu juga dikembalikan ke komersial untuk menjadi laporan keuangan fiskal final gitu ya. Jadi laporan keuangan final itu terdiri dari laporan keuangan komersial dan juga yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, ini untuk pengguna umum, terutama untuk entitas-entitas yang memang punya keterbukaan publik gitu ya, yang sahamnya di listing di bursa saham. Lalu setelah ini kita akan bicara mengenai perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak atau akuntansi fiskal. Nah, perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dari tujuan disusunnya laporan keuangannya itu sendiri, yaitu kalau akuntansi komersial itu menyediakan informasi keuangan bagi pengguna atau pemangku kepentingan, terutama investor dan kreditor, jadi stakeholder-nya lebih luas gitu ya. Sementara kalau akuntansi perpajakan itu tujuannya menyediakan informasi terkait dengan pemungutan pajak yang nanti penggunanya adalah kantor pajak gitu, untuk kepentingan perpajakan tentunya. Lalu dasar-dasar dari akuntansi komersial yang digunakan itu adalah PSAK. Sementara kalau akuntansi perpajakan itu dasar yang digunakan itu adalah undang-undang pajak dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Nah, lalu prinsip atau asas pembukuannya itu kalau akuntansi komersial itu tidak selalu menggunakan prinsip realisasi. Seperti tadi dibilang kan, ada juga akun-akun seperti deferred tax, pajak tangguhan, dan sebagainya. Nah, sementara kalau akuntansi pajak itu menggunakan prinsip realisasi, yaitu diakui jika terjadi transaksi. Lalu di akuntansi komersial itu di akuntansi komersial masih memperkenankan prinsip konservatisme, yaitu kemungkinan kerugian yang akan terjadi itu boleh diakui sebagai beban atau biaya walaupun belum terjadi transaksi. Jadi ini memang inilah yang dimaksud dengan tidak selalu harus direalisasikan. Sementara kalau di akuntansi perpajakan tidak boleh seperti itu, tidak memperkenankan prinsip konservatisme. Kecuali hanya satu yang diperkenankan, yaitu pembentukan cadangan yang diperkenankan sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. 9 ayat 1 Undang-Undang PPH itu seperti contohnya pembentukan cadangan piutang tidak tertagih yang dibentuk oleh bank atau lembaga keuangan, itu diperbolehkan. Padahal pembentukan cadangan piutang tak tertagih itu kan belum tentu bahwa piutangnya tidak tertagih. Tapi meskipun itu belum tentu terrealisasi, tapi hanya satu prinsip ini yang boleh diperkenankan di undang-undang atau di aturan perpajakan kita untuk digunakan gitu. Selain ini nggak boleh. Lalu metode pembukuannya, yaitu kalau akuntansi komersial itu menggunakan basis akrual. Jadi penghasilan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat pembayaran atau penghasilan itu diterima. Lalu untuk akuntansi perpajakan menggunakan basicnya sih bisa stelsel akrual atau kas campuran. Maksudnya kas campuran ini gini, kalau kas murni itu benar-benar ketika
penghasilan atau biaya itu diakui ketika diterima penghasilannya atau dibayarkan biayanya gitu ya. Pada saat uangnya masuk kan intinya gitu kalau kas. Sementara kalau pajak ini penuhnya kas gitu loh. Jadi ada kas campuran misalnya. Jadi ketika penjualan itu dilakukan secara kredit gitu, itu tetap diakui di pajak. Atau ketika ada suatu aktiva itu diamortisasi, itu ya dilakukan amortisasi gitu. Jadi tidak diakui pada ketika pembelian di awal. Itu yang dimaksud dengan stelsel kas campuran. Tapi menggunakan kas yaitu penghasilan itu ya diakui pada saat uangnya itu diterima seperti itu. Tapi ada beberapa pengecualian, makanya dibilang kas campuran. Lalu pengukuran elemen-elemen neraca untuk akuntansi komersial itu ada beberapa akun yang bisa dinilai dengan nilai selain nilai historis, nilai wajar atau nilai pasar. Misalnya ya hampir semuanya bisa lah ya. Jadi misalnya hasil revaluasian itu kan udah mempertimbangkan nilai pasar gitu ya. Sementara kalau di akuntansi perpajakan kita masih menggunakan nilai berupa biaya historis, yaitu misalnya tanah yang dibeli pada saat itu biayanya berapa meskipun dibeli bertahun-tahun yang lalu, jadi tidak dilakukan revaluasi. Lalu ini kayak slide terakhir sih ini. Jadi ada contoh akun gitu ya, saldo normal kembali debit kredit untuk akun pajak. Misalnya PPh 21. PPh 21 itu merupakan akun neraca gitu karena akun neraca khususnya di bagian kredit, khususnya lagi di bagian liabilitas gitu, karena pasal 21 itu bagi perusahaan itu karena dia hanya berkewajiban memotong, sehingga dia berutang ketika dia motong belum disetorkan ada akun utang PPh pasal 21 gitu. Nah, kalau PPh pasal 22 ini bisa di neraca, bisa di laba rugi, di neraca pun bisa di bagian aset, dan juga bisa di bagian liabilitas. Nanti akan kita bicarakan semuanya gitu ya. Semua ini ketika nanti kita bicara akuntansi pajak untuk masing-masing jenis pajak. Nanti akan kita bahas kemudian, tapi ini di depan sebagai gambaran umum teman-teman aja sih biar tahu gitu. Jadi ada akun pajak yang memang hanya di neraca saja, ada yang di laba rugi saja, ada yang bisa di keduanya. Nanti perbedaannya nanti akan kita bahas kemudian. Jadi sesi pemaparannya sih itu saja gitu ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawabnya di Zoom. Nanti sebenarnya sih tidak harus di sini. Kita juga bisa melakukan tanya jawab di grup saja ketika mungkin dianggap lebih interaktif dibandingkan di Zoom. Monggo saja. Nanti mau tanya di sini boleh, nanti di WhatsApp grup juga boleh gitu ya. Sebenarnya saya selesaikan dulu deh. Jadi ada tugas yang tadi sudah ditanyakan di sangat awal tadi. Jadi memang ada tugas. Ini diumumkan sekarang, tapi nanti dikumpulkan di pertemuan ke-6. Gitu. Tugasnya itu melakukan analisis kebijakan akuntansi dan ketentuan perpajakan perusahaan. Ini tugas individu. Ini mungkin teman-teman sudah baca di RPS-nya ya. Yaitu intinya teman-teman diminta membuat dokumentasi personal yang bersumber dari internet pada laman www.idx.co.id mengenai laporan keuangan perusahaan terbuka di tahun 2017 sampai 2019. Jadi teman-teman diminta menganalisis tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, 3 tahun saja. Nama perusahaannya silahkan dipilih di situ. Dari perusahaan yang listing itu biasanya laporan tahunannya itu dipublish semua karena mereka memang ada mereka jatuh harus memenuhi undang-undang keterbukaan informasi sebagai perusahaan go public. Nah, tugas ini merupakan tugas individu gitu ya. Perusahaannya silahkan teman-teman pilih sendiri. Kalau bisa sih beda dengan teman-teman yang lain ya. Jadi jangan ada yang sama. Lalu nanti di situ teman-teman diminta untuk menjelaskan kebijakan akuntansi dan ketentuan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Boleh satu topik atau lebih, misalnya teman-teman cuma mau fokus di PSAK 46 misalnya. Atau teman-teman mau fokus aja di akuntansi pajak pemotongan dan pemungutan, atau di akuntansi PPN. Boleh satu, boleh lebih gitu loh.
Di PSRK 46 misalnya contohnya akun pajak tangguhan dan akun liabilitas pajak tangguhan, deferred tax gitu ya. Itu boleh, silahkan. Jadi tidak dibatasi. Lalu dari laporan keuangan 3 tahun yang sudah dikumpulkan itu nanti teman-teman buat analisis singkat lah kebijakan akuntansinya seperti apa, terus kebijakan perpajakannya seperti apa, karena di situ pasti ada rekonsiliasi juga. Nah nanti bisa teman-teman yang melapor wajib ya, jadi teman-teman wajib mengumpulkan tugas ini. Nanti di pertemuan 6, mungkin 7 atau 8, mungkin ada teman-teman yang diminta untuk mempresentasikan hasilnya. Bisa juga enggak kok. Jadi yang penting dikerjakan aja dulu. Jumlah halaman maksimal 5 halaman saja ya teman-teman, dan 5 halaman ini dengan font standar 10 atau 11 dan dengan spasi standar aja 1,15 atau 1,5, terserah teman-teman. Ya jangan terus karena maksimal 5 terus 5 halaman nanti spasinya 1 lalu hurufnya 8 gitu karena pengen menyampaikan banyak. Jangan, sesingkat mungkin aja sih sebenarnya. Yang penting semua pembahasan yang ingin teman-teman lakukan mengenai kebijakan akuntansi pajak dan ketentuan perpajakan sudah masuk di dalamnya, jadi tidak perlu terlalu panjang. Seperti itu. Nanti juga ada latihan soal, nanti akan saya bagikan di WhatsApp grup aja gitu ya. Ada beberapa soal pilihan ganda kok, jangan khawatir. Nanti kalau selesai teman-teman mengerjakan, nanti kita bisa bahas satu persatu soalnya. Seperti itu, kembali ke sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan via Zoom ini, boleh sekarang ditanyakan. Atau kalau lebih nyaman WhatsApp grup misalnya, bertanya di situ, saya buka di sana, saya ngikut teman-teman aja nyamannya di mana. Itu aja sih pemaparannya. Jadi hari ini memang saya sengaja tadi juga kemarin minta bahwa hari ini itu kita Vicon dulu gitu ya, biar teman-teman juga mengenal saya juga biar bisa tahu teman-teman gitu. Pertemuan berikutnya saya sih ngikut dengan nanti teman-teman maunya seperti apa, kita bisa diskusikan di WhatsApp group gitu ya. Apakah mau polanya dengan seperti misalnya ada bahannya itu saya sampaikan secara Vicon, atau misalnya cukup saya bagikan, atau saya rekam dalam video nanti saya share di YouTube, lalu linknya saya kasih teman-teman, atau seperti apa sih, saya ngikut aja sih sesuai dengan kenyamanan teman-teman semua gitu loh. Karena di sini saya kembali, tugas saya bukan mengajarkan teman-teman, tapi menemani teman-teman belajar gitu ya. Monggo aja nanti bisa kita diskusikan, tapi untuk saat ini sebelum saya tutup video conference sekarang, kalau mau tanya di sini boleh. Kalau saya tutup bukan berarti perkuliahan kita berakhir, nanti akan saya lanjutkan di WhatsApp group. Saya akan share latihan di situ juga. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan di sini. Apa saja ya, jadi nggak usah terikat dengan apa yang saya sampaikan tadi. Monggo kalau mau tanya saya atau mau tanya yang lain gitu, nggak ada masalah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kan pernah Pak, waktu kami belajar akuntansi keuangan menengah itu ada soal di mana kasusnya itu dia bikin pembukuan menggunakan satu metode revenue recognition yang satu, tapi untuk perpajakan dia pakai revenue recognition yang lain. Itu diperbolehkan nggak Pak? Dan gimana nanti pembukuan? Kalau misalnya apa? Kalau sepanjang tidak double counting ya, tidak melakukan pembukuan ganda, itu diperbolehkan. Jadi gini, misalnya pertama kita mengakui penghasilan revenue recognition-nya kita menggunakan komersial, tapi ketika diperpajakan ada beberapa revenue recognition yang tidak diperbolehkan. Nanti di situ ada namanya koreksi fiskal penghasilan gitu ya. Selama dia melakukannya dalam ranah itu, jadi nanti hasil revenue recognition untuk perpajakannya melalui proses dia bikin dulu komersial, lalu dilakukan koreksi fiskal, baru nanti dia menghasilkan revenue recognition fiskal itu
Berbeda dengan komersial tapi melalui rekonsiliasi fiskal itu dibolehkan. Tapi kalau sejak dari awal dia menyusun laporan keuangan itu menjadi dua, dia memang ada laporan keuangan yang khusus untuk komersial, lalu dia bikin satu laporan keuangan yang khusus untuk fiskal, itu nggak boleh. Itu namanya double counting dan itu masuk ke dalam ranah pidana itu tadi, karena berarti dia menyusun laporan keuangan pajak itu tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Karena pajak itu seharusnya untuk laporan keuangan fiskal atau laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan itu harusnya di akhir posisinya. Harus jadi dulu laporan komersialnya, dilakukan rekonsiliasi fiskal, baru terbentuklah itu namanya laporan keuangan fiskal. Tapi kalau dari awal dia menyusun seperti yang tadi dibilang, itu nggak boleh, Mas. Secara perpajakan ya, itu nggak boleh. Karena itu yang namanya double counting atau pembukuan ganda di kita. Itu langsung pidana tuh biasanya. Seperti itu. Cukup menjawab. Cukup jelas, Pak. Oke. Ada lagi? Lanjut di WhatsApp grup aja, nggak ada masalah. Maksudnya mungkin ada teman-teman yang lebih nyaman di sana daripada di sini, dan di sini juga teman-teman terlalu banyak nanti. Gitu. Kalau gitu sementara gitu dulu kali ya teman-teman. Jadi kita lanjutkan diskusi kita di WhatsApp grup sampai dengan nanti waktu jam 9:30 ya. Selesai, kita lanjutkan di WhatsApp grup. Terus untuk perkara jadwal, jika misalnya teman-teman nggak nyaman, apalagi belajar akuntansi di malam hari, itu ya sangat-sangat, ya walaupun kalau saya sih lebih suka kerja di malam hari gitu ya, lebih suka belajar di malam hari karena saya mungkin teman-teman kan berbeda secara quorum gitu ya, teman-teman lebih suka belajar di siang hari, itu monggo disampaikan teman-teman kosongnya kapan gitu, jika memang pengen dimajukan ke siang hari. Tapi kalau mau tetap malam, misalnya mau dimajukan jamnya, juga saya terbuka kok, santai aja. Tapi diinfokan saja. Terus medianya juga seperti yang tadi saya bilang, kalau memang tidak nyaman dengan metode saya menyampaikan, lebih nyaman dengan metode video, atau bahkan nggak perlu pakai video, cukup saya share link-link saja, juga nggak ada masalah saya sebenarnya. Karena di sini fungsi saya kembali adalah nemenin teman-teman belajar senyamannya teman-teman seperti apa. Nanti kita bisa komunikasikan di situ. Terus kalau mau nanya-nanya ke saya, misalnya nggak pengen nanya di grup gitu ya, mau nanya secara personal juga saya persilahkan gitu ya, nggak harus lewat PAC dan sebagainya. Langsung WhatsApp ke nomor yang tadi saya sampaikan juga nggak ada masalah. Atau yang nomor saya nggak ada di grup situ. Gitu ya, jadi untuk kita nggak usah terlalu formal lah, dan nggak usah manggil saya Pak deh, nggak apa-apa kok manggil Mas atau Bang, di kelas saya yang lain juga seperti itu, nggak ada masalah. Jadi biar nggak usah terlalu formal, takutnya ketika Pak nanti teman-teman jadi formal, karena juga saya tuh kakak dari teman-teman semua, tadinya saya juga belajar di tempat yang sama dengan yang sekarang teman-teman belajar gitu kan. Jadi silakan saya lanjutkan di WhatsApp grup aja ya, saya coba share di situ, nanti ada latihan soal untuk kickstart gitu ya, kickstart mata kuliah ini. Mata kuliah ini nggak terlalu sulit. Kalau teman-teman, apalagi teman-teman sudah dapat basicnya itu accounting-nya udah dapat sampai dengan AKM saja, itu sudah dari prinsip akuntansinya, dari penjurnalan dan lain sebagainya, sebenarnya sudah mencukupi. Tinggal disesuaikan dengan aturan-aturan pajak yang sebenarnya teman-teman juga sudah dapat ketika kuliah di semester 1 sampai dengan semester 4 kemarin. Jadi ini hanya mengelaborasi dua hal itu, tidak terlalu berat kok, jangan khawatir. Sementara ini saya tutup dulu sesi Zoom ini, kita lanjutkan di sesi diskusi di WhatsApp grup saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di situ, kita mau bahas hal yang lain juga nggak apa-apa. Oke, jadi sementara gitu dulu ya teman-teman. Makasih banyak atas perhatiannya, juga hadir semua, kebetulan, alhamdulillah. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap juga jalankan protokol kesehatan. Kita lanjutkan di grup sebelah. Saya tutup sesi ini, pemaparan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam.
Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.